kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Job. Nah, ini sebenarnya video ini kemarin udah dibahas ya. Cuma kita bahas lagi tentang Innova Diesel VRZ 2016. Ini mobil dijual. Nah, dijual sebenarnya memang udah saya pakai beberapa waktu dan memang pengen dijual supaya ya jadi cash lah seperti itu. Nah, jadi kalau misal kalian itu pengen membeli sebuah Innova Diesel 2022 itu tipe G, kalau nggak salah sekarang udah sampai ke ini dari website yang resmi ya, itu website resmi Auto. Ini biasa kalau ngecek-ngecek mobil baru kan bisa cek di sini. Innova Diesel GAT 2022 diesel ya, Matic, sama-sama Matic nih, itu kalian mesti mengeluarkan 418 juta. Kalau misal kalian ngambil tipe V itu udah dapat 442 juta. Oh, ini bensin ya. Kalau diesel 471 juta. Padahal sebenarnya kalau diomong fitur ya, mobil ini fiturnya sama Venturer juga lebih banyak ini. Dia udah power back door dan power back door-nya juga awet. Lalu juga lampunya udah terang, udah bilet, sedangkan Venturer itu belum. Itu Venturer ya. Nah, kalau Venturer kayak udah 500-an. Nah, kalau misalnya kalian pengen ngambil Venturer, daripada kalian ngambil Venturer, kan boleh pertimbangin ngambil sebuah Fortuner VRZ diesel tahun 2016. Walaupun masih selisih 6 tahun, tapi memang kalau kondisi bagus ya, kalian boleh pertimbangin. Nah, kalau misal kalian ngomong Innova itu biasanya kan udah mau ganti model. Kalau Fortuner ini dia masih belum ada rumor-rumor ganti model. Jadi harusnya model Fortuner ini lebih long lasting. Dan juga kalau misal kalian ngambil Fortuner, itu part modifikasinya jauh lebih banyak dibanding dengan Innova Reborn. Karena kalau Innova Reborn kan pasarnya paling Asia ya. Sedangkan kalau Fortuner ini dia sampai Aussie juga ngetop. Sampai Afrika, sampai negara Timur Tengah juga mobil ini sangat diminati karena memang ini mobil yang benar-benar global dan juga banyak di negara-negara maju. Jadi kalau misal kalian ngambil Fortuner ini part yang berkualitas itu jauh lebih banyak dibanding Innova. Nah, kita akan jelasin kondisi Fortuner ini karena Fortuner ini ada basic 2016 VRZ, bukan tipe G, VRZ 2016 dan warnanya putih. Dan ini putihnya masih sangat cakep sekali dan udah beberapa dimodifikasi dan juga kilometernya sih di 80 ribuan. Buku servis lengkap, kunci serep 2, lalu juga pajaknya ini masih panjang sampai bulan 5 tahun 2023. Nah, nanti kalian bisa simak kondisi Fortuner ini lewat POV saya. Nah, sekarang kita mau POV untuk VRZ 2016 ini. Nah, jadi waktu 2016 ya, mobil VRZ ini dia keluar di beberapa tipe. Ada tipe G, tipe V, dan yang 4x4. Nah, ini kebetulan yang paling laris adalah tipe VRZ yang diesel, yang Matic. Nah, jadi ini adalah mobil yang paling favorit di segmen Fortuner di tahun itu. Nah, ini kondisinya, ini warnanya tuh putih. Nah, lalu di sini udah kita kasih black chrome dengan sistem cat. Nah, jadi kalau sistem cat dia lebih glossy di bagian black chrome-nya dan juga di tepi-tepi ini bisa rapi ya. Nah, di tepi-tepi ini kalau misal stiker itu biasanya di tepi-tepi kayak gini tuh ada ngelinting-linting. Nah, kalau misal kondisinya bagus biasanya setelah tahun, 1 tahun, 2 tahun dia juga tetap ada ngelinting-linting di bagian ujung-ujungnya. Nah, ini juga udah di black chrome dengan sistem cat. Lalu mobil ini udah dipoles dan udah di coating. Di sini sih masih original semua. Paling bumper memang udah pernah ada pengecatan ulang. Namanya bumper wajar ada pengecatan ulang. Yang penting terima udah rapi. Lalu di sini udah di black chrome juga. Lampunya ini fog lamp 3 warna. Dan kelebihan Fortuner dibanding Innova adalah Fortuner ini dia udah bilet, jadi lampunya tuh udah terang. Dan nyalanya tuh saya suka banget. Dia punya warna, itu warnanya tuh putih tapi nggak terlalu putih kebiruan, jadi putihnya tuh agak kuning. Nah, saya tunjukin ya kira-kira nyala lampunya seperti apa. Lalu di sini over fender udah dicat dengan black piano. Untuk velg saya udah ganti menggunakan Takumi ring 18 dan ini fitmentnya cakep banget untuk sebuah Fortuner. Dan kalau misal velg ini kalian nggak mau, itu saya juga masih simpan velg originalnya. Itu kan bisa pilih mau velg Takumi atau velg original, tuh kalian bebas ketika mau beli Fortuner ini, bebas kalian mau pilih velg yang mana. Tapi kalau kalian lebih suka modif,
Ya kalian bisa pilih velg Takumi ini karena ini cakep sekali kalau lihat dari samping ya. Dia agak keluar sedikit tapi nggak keluar banget, jadi mobil ini auranya langsung sangat berubah, jadi langsung kelihatan gagah gitu ya jika kalian ambil Fortuner ini. Dan ini bannya ukurannya standar punyanya Fortuner sama, dia menggunakan piston dweller. Ini tahunnya tahun 2021 bulan week 11, jadi mungkin sekitar ya bulan 3 2021, jadi bannya ini belum lama. Dan kan bisa lihat di bagian kaki itu masih cukup bersih, nggak ada karat-karat yang berarti ya. Paling di sini ya ini wajar lah, ini untuk cakram VRZ. Dan kalau misalkan kalian pengen velg ganti dengan velg yang originalnya pun, ini bannya juga sama, tinggal switching bannya aja. Nah, lalu ini di sini full step baret-baret wajar lah ya warna silver ini. Nah, biasanya kalau yang suka dengan blackout, biasanya di sini itu di stiker atau dicat dengan warna black dove atau dengan warna black glossy. Kalau black dove sih sebenarnya kan bisa cat sendiri, kalau black glossy kan bisa bawa ke Agecok untuk ngecat di bagian sini. Lalu di sini chrome-chrome-nya udah di LED semua. Di sini di LED chrome menggunakan stiker. Nah, kalau stiker biasanya di sini ya ujung-ujung ini dia ada lipatan-lipatan. Tapi kalau dengan sistem cat seperti ini dia bisa sampai ujung-ujung ini detail rapi semua. Untuk sistem cat seperti ini, di sini juga udah di black chrome dengan sistem cat. Lalu untuk cat ini dia masih original semua. Di bagian samping sini kan bisa lihat nih catnya masih wet look banget karena mobilnya juga udah dilakukan pemolesan dan nanokeramik coating. Ini juga udah dicat. Nah, lalu ini bagian belakang, kalau untuk VRZ 2016 itu dia punya kekurangan, yaitu dia nggak ada cakram di bagian belakang. Nah, 2017 baru dia keluarin cakram di bagian belakang. Nah, tapi memang sebenarnya kalau misal low cost, lebih low cost untuk yang nggak tanpa cakram karena kampas remnya juga lebih murah dan juga perawatan lebih mudah. Tapi kelemahannya memang pengeremannya nggak sepakem dengan yang double cakram. Tapi sebenarnya sendiri cakram di belakang itu nggak terlalu signifikan ya. Biasa 70% pengereman itu dari bagian depan, bukan di bagian belakang. Belakang itu paling cuma 30% dari sistem pengereman sendiri. Ini di bagian ini kaca filmnya, ini sebenarnya kaca filmnya itu Vicul, cuma memang udah dicopot karena tulisan Viculnya udah jelek banget. Kalau kalian pernah ikuti video sebelumnya ada juga. Ini logo VRZ juga udah di black chrome, ini juga terang LED udah di black chrome. Dan saya suka dengan yang seperti ini. Saya kurang suka dengan yang nyala-nyala ya, nggak tahu menurut saya agak kurang elegan dan terlalu rame kalau yang logo Fortunernya tuh nyala-nyala. Dan ini black chrome-nya udah sampai ke ini, font-fontnya semua udah di black chrome. Kalau di sini black chrome dengan menggunakan sistem cat. Dan ini power backdoor-nya ya. Nah, kalau dibanding dengan sebuah Innova Venturer, fiturnya jauh ya. VRZ ini jauh lebih advance. Dia udah power backdoor, dan power backdoor-nya itu selama nggak kena banjir biasanya tuh cukup awet. Biasanya kalau kena banjir, modulnya ada kerendam, biasanya baru mulai ada trouble-trouble di bagian power backdoor. Tapi so far saya menemui sebuah Fortuner VRZ juga jarang ada yang masalah dengan di bagian power backdoor-nya. Rata-rata tuh sangat awet. Dan suka di Fortuner tuh ada ininya ya, ada cover-cover ini jadi kelihatan rapi kayak gitu. Nah, ini kemarin ada kerusakan di kulit, udah saya ganti baru untuk covernya, jadi nggak diganti kulit dari Agecok, tapi kita ganti baru full kulitnya. Dan di sini kan bisa lihat nih masih cukup bersih ya, jadi list-listnya ini masih cakep semua, masih cukup bersih semua. Biasanya kalau warna putih sih memang di sini tuh gampang banget kelihatan kotor, tapi kan bisa lihat di sini. Ini hanya debu-debu aja. Kalau dibersihin sih putih bersih seperti itu. Nah, ini di bagian belakangnya kaca film belakang. Lalu di ini baris ketiga. Nah, ini baut-baut original. Jadi kalau kalian mau ambil yang velgnya original pun nggak masalah. Ini joknya juga masih original dan masih bagus, warnanya coklat tua. Saya suka banget kalau di Fortuner ini ketika masuk itu baunya kulit, enak banget.
Nah, jadi kemarin saya agak lupa di bagian push tab itu harusnya waktu ngecat ini sekalian dicat, cuma kemarin lupa saya. Jadi ya udahlah, ini tetap warna silver. Kalau kalian pengen hitamin juga bisa. Nah, ini juga ada di black chrome sistem cat. Ini black chrome dengan sistem stiker, kelihatan perbedaannya ya. Kalau stiker di ujung-ujungnya tetap ada yang ngelopek dikit, kerut-kerut, ya itu wajar banget. Namanya part kecil-kecil di stiker pasti tetap ada kekurangannya. Lalu ini di bagian nih masih putih semua, tuh masih putih semua ya. Dan ini sealernya semua masih original, kalian bisa lihat nih sealernya, tuh sealernya masih original semua. Nah, jadi kan bisa lihat di sini ya, ini sealernya masih original semua. Dari sini sampai sini masih original semua. Dan untuk ukuran Fortuner, karena saya punya Innova juga, ya Innova saya tuh nggak seputih ini, karena biasa kalau mobil parkir dijemur-jemur di sini tuh dia agak sedikit menguning, tapi ini mobil ini super white banget ya, cakep sekali. Jadi mobil ini sangat terawat. Lalu di bagian depan, nah kita cek di sini, dia masih putih. Jadi memang mungkin pemakai sebelumnya waktu saya rawat juga, dan sebelum saya pakai juga cukup terawat. Jadi di sininya tuh masih putih semua. Nah, kalau mobil biasa udah kurang terawat, di sini tuh warnanya udah kecoklatan dan udah kusam banget. Nah, ini kan masih agak glossy ya, masih glossy ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini sealernya masih original semua. Nah, kita masuk ke bagian mesin. Nah, untuk bagian mesin, untuk kategori di bagian sini-sini kan bisa lihat ya. Nih, ini masih utuh semua, belum ada bekas ketokan, bahkan ini masih kotor. Nah, biasanya kalau misal mobil itu dalam kondisi kecelakaan, accident yang sampai kena ke tulangan-tulangan seperti ini, itu biasanya di sininya malah warnanya bening sendiri. Jadi yang lain tuh agak kekuningan, satu titik loh kok putih banget gitu. Nah, itu bisa pertanda bahwa memang pernah terjadi kecelakaan atau mungkin pernah accident dan ada repair atau penggantian di bagian bullhead seperti ini. Kalau kalian bisa lihat ini kotor, dan kotornya itu rata ya. Jadi dari situ sampai ke sini, sampai ke sini itu semua kotor. Nah, biasanya kalau udah semua kotor itu malah ini barang original seperti itu. Nah, ini untuk kap mesin juga. Kap mesin bisa dibilang nggak bersih-bersih amat, masih agak kotor-kotor, dan itu sangat wajar ya. Dan ini peredam mesinnya. Kalau ini karet tambahan saya pasangin sendiri, karena yang Fortuner kalau nggak salah 2022 dia udah ada karetnya. Jadi kalau misal kita jalan jauh, mesin tuh nggak kotor. Ada stopper debu yang ada di sini, tuh seperti itu. Di sini stopper debu ada di sini. Jadi untuk ngelindungi mesin supaya nggak gampang kotor. Nah, ini untuk kakinya ini bulan 4 tahun 2021, dan saya rutin ngerawat karena saya pakai Citek. Biasanya kalau mobil ini nggak kepake, saya pakai Citek untuk ngecas ini supaya kakinya itu awet. Nah, ini lampunya, kalau yang VRC itu cakep banget lampunya, dan dia udah bisa low beam dan high beam, makanya disebut biled. Jadi lampunya tuh terang. Nah, biasa kalau untuk di bagian mesin ini, mobil ini udah di remap, jadi tenaganya udah gede, dan biasa kalau udah di remap dia jadi lebih hemat dibanding dengan originalnya. Nah, ini kita buka. Nah, biasa kalau untuk mesin diesel kalian tinggal ngecek aja, buka sedikit kayak gini. Nah, kalau kalian taruh tangan di sini, biasanya kalau ini tadi kan saya pegang kotor ya. Kalau kondisinya sampai ada cipratan oli, coba saya tangan yang bersih ini ya. Nah, saya taruh sini. Nah, ini bersih ya. Nah, biasa kalau ada sampai cipratan oli, itu biasanya ngobos. Tapi kalau untuk hanya berasap, untuk mobil 2GD itu wajar, karena saya udah survei juga kalau pakai original Toyota, entah kenapa olinya malah berasap, tapi kalau pakai oli PTT malah dia enggak, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Untuk wiringnya masih rapi semua, belum ada wiring yang diacak-acak. Kalian bisa lihat nih. Nah, itu wiringnya masih rapat semua, nempel di bodi semua nih. Kancing-kancingnya belum pernah ada bukaan. Ini apa ya, power steering kali ya, apa oli rem. Nah, seperti itu kalian bisa lihat di sini.
mesinnya, piping-pipingnya. Kalau yang untuk piping Toyota ini memang dia masih karet. Bisa lihat. Ini kondisi di bagian mesin sebuah Innova Reborn 2016. Seperti ini. Nah, bisa lihat. Ini masih rapat semua plastik-plastiknya. Nah, tuh, di sini rapat semua. Baut-baut, kancing lengkap semua ya. Baut-baut semua, kancing original semua. Tuh kan bisa lihat. Karena memang mobil ini sangat rawat dan memang bisa bilang belum pernah terjadi eksiden yang gimana banget. Paling ya bemper-bemper nyerempet-nyerempet dikit doang lah untuk mobil ini, karena bullheadnya masih utuh, bautnya masih utuh, kancingnya lengkap semua, kancingnya terstandar semua untuk sebuah Fortuner VRZ ini. Tapi memang kadang kan orang suka ngakal-ngakalin ya, kalau misal bullhead itu atau apa, suka diakal-akalin supaya kelihatan original, tapi tetap kelihatan kalau memang mobil ini udah pernah eksiden itu pasti tetap kelihatan. Nah, biasanya dari sini juga bisa kalian perhatiin, biasa stiker-stiker kayak gini kalau ini udah gantian. Nah, itu seringkali orang lupa nempelin stiker ini. Ini biasanya stikernya tuh hilang, spek-spek AC, lalu ini replace coolant, ini semua hilang. Nah, jadi kalau misal ini masih ada, itu ada kemungkinan bahwa mobil ini masih belum pernah terjadi eksiden parah atau belum pernah ganti kap mesin. Nah, sekarang kita shoot bagian detail-detail eksterior kayak contoh di kaca-kaca ya. Nah, jadi kalau untuk kaca Fortuner sendiri, Toyota biasanya tuh pakai dua macam kaca. Di depan dia pakai yang Lamisafe, yang di samping dia pakai tempered light biasanya. Nah, ini dia pakai tempered light. Kalau tempered light tuh biasanya kacanya itu cuma selapis, tapi kalau yang Lamisafe ini dia biasanya kacanya itu ada beberapa lapis, 2-3 lapis tahu saya. Jadi kalau misal kena benturan, biasanya dia nggak langsung pecah, tapi dia cracking dulu. Nah, ini dia pakai kaca Lamisafe. Nah, ini biasanya kalau untuk original Toyota itu dia tulisannya Toyota. Nah, kalau udah diganti, sebenarnya dia juga, Toyota ini juga biasa bikinannya bikinan dari Amulia atau salah satu merek saya agak lupa, tapi biasanya dua brand kaca yang lumayan terkenal. Nah, tapi kalau yang logonya Toyota itu dipastikan belinya dari Toyota, walaupun secara kualitas mungkin sama, tapi biasanya kalau udah pernah ganti kaca itu setahu saya sealer daripada penggantian kaca bukan pabrikan dari pabrik Toyota asli atau bukan dari kondisi dari baru sealeran ini, biasanya tuh agak berisik. Jadi kalau misal kalian udah ganti itu biasanya tuh kelihatan sealernya di sini tuh agak belepotan. Walaupun dari Toyota sendiri biasanya kalau nge-sealer tetap kan orang body repair ya, bukan orang pabrik Toyota, jadi tetap sealerannya tuh nggak serapi dari pabrikan ori. Nah, biasanya kalau sealeran itu masih asli, biasanya malah di sini tuh kayak agak kotor gitu. Nah, di sini. Nah, di sini masih agak kotor dan maksudnya kacanya ini lurus, di sini nggak ada belepotan sama sekali. Biasa kok ori seperti itu. Kalau udah gantian, biasanya di sini tulisannya udah Mulia atau mungkin Asahi kayak gitu. Kalau Toyota kayak gini biasanya antara ganti di Toyota atau dia penggantiannya kaca ini digantinya memang belum pernah diganti, jadi originalnya Toyota seperti itu. Nah, ini di bagian kolong, biasanya kalau di Innova itu dia di bawahnya ada crank guard, jadi pelindung mesin. Nah, beda sama kayak Innova. Kalau Innova kan dia cuma polos doang, kalau Fortuner sih biasanya ada pelindung mesin. Dan ini di sini nggak ada keropos ya, masih utuh semua besi-besinya. Seperti kita tengok kolong di bagian belakang itu paling kotor-kotor aja, jadi posisinya seperti itu. Nah, ini nggak ada keropos, masih full hitam semua. Nah, kita cek bagian interiornya.
bagian interior ini dia kulitnya masih yang coklat. Ini kulitnya itu yang di bagian sini kayaknya ini bahan sintetis. Nah, kalau untuk bagian jok ini sih cakep banget karena kulitnya yang di bagian jok ini dia bagian full muka ini kulit asli, di bagian samping-samping ini menggunakan sintetis. Nah, jadi baunya itu sedep banget, kulit asli. Kebetulan mobil ini udah saya rubah konturnya, saya tambahin dakron di sini sehingga lebih membal dan lebih kelihatan empuk, dan memang kalau didudukin tuh lebih empuk dibanding originalnya. Itu saya udah tambahin lampu kolong, lalu di sini udah saya ganti warna putih. Ini door trimnya masih original semua. Paling di sini saya ada lakukan pengecatan black piano. Lalu di bagian setir ini kulitnya udah kita restore menggunakan microfiber karena aslinya sendiri udah ini ya udah kelopek-kelopek. Lalu ini saya rubah menjadi black wood, yang aslinya itu brown wood. Lalu di sini juga kita rubah black wood dan di sini kita rubah black piano. Nah, ini yang tadi saya ganti pakai original Toyota, kulitnya ini sintetis. Di sini juga udah rubah black piano. Ini dashboardnya masih mulus banget deh, masih mulus banget. Untuk setengah ke atas udah saya bikin full black. Ini setengah hitam ke atas warna hitam. Nah, ini atas warna hitam. Lalu lampu plafon udah saya cat black piano di sini. Ini juga udah full hitam. Cuma ini kemarin lupa ganti, masih warna kuning. Seperti itu. Untuk jok elektrik berjalan baik semua ya. Nah, masih berjalan baik semua. Kalau untuk Fortuner yang 2016 ini dia elektriknya kanan aja. Ini dia ada karpet dasar, karpet originalnya. Untuk ini power sensor power backdoor. Ini sonar 4 titik, ini sensor parking, dan ini udah saya tambahin cruise control. Jadi aslinya tuh belum cruise control, tapi saya tambahin sendiri. Seperti itu. Nah, kita cek elektrikalnya semua. Nyalain mesinnya. Nah, suaranya. Nah, di sini juga udah kita ganti black piano. Nah, ini untuk spion. Berjalan baik semua ya. Kita cek sebelah sana. Nah, lalu ini untuk kaca dia udah all auto. Udah all auto. Belakang juga udah all auto. Jadi yang saya suka di Fortuner juga dia udah all auto. Udah pedal shift, dan pedal shiftnya itu dia berfungsi saat waktu mode D juga, jadi sangat berfungsi untuk ngurangin gigi. Di sini juga udah saya back piano. Nah, dia otomatis, udah auto lamp. Tapi yang saya nggak suka di Fortuner ini agak terlalu sensitif ya. Jadi walaupun sore-sore gitu, dia lampunya udah nyala. Atau siang lagi mendung, lampunya udah nyala. Nah, mungkin kalau kalian ada pengalaman di Fortuner juga, itu kalian bisa sharing ke saya juga gimana caranya bikin nggak terlalu sensitif. Ini laci-laci. Nah, ini berfungsi baik semua. Ini udah saya piano black, cakep sekali. Nah, ini juga udah di piano black. Nah, ini untuk arah AC, lampu. Terus ini AC ya, AC dingin. Ini semua berfungsi dengan baik. Dan ini saya nggak ngerti ini apa nih. Ini untuk apa, tempat charger. Nah, ini saya udah pasangin USB charger V3 atau V2 nih dari Auto Project. Ini udah bikin blackwood dan di sini black piano. Nah, ini lacinya. Ini juga ada di black piano. Nah, ini untuk tombol power eco berjalan dengan baik semua. Ini MID. Nah, ini MID, range, welcome sunshine. Ini setting, ini range, ini untuk kilometer bisa ada di sini. Nah, 85.000. Nah, untuk lampu dia ada auto, off, dan on.
Nah kalau auto biasanya dia sensitif banget, dari siang mendung pun dia udah nyala seperti itu. Dan ini untuk bagian fog lamp. Nah fog lamp itu ada 3 warna. Ini warna tadi white, ini warm white, ini kuning. Ini white, warm white, kuning. Tapi sebenarnya untuk Fortuner sendiri kalau lampunya originalnya tuh udah cukup terang sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen lebih terang lagi ya kalian nyalain fog lamp aja seperti itu. Nah ini untuk head unit. Nah head unit Fortuner nih lumayan tampilannya cukup oke ya. Nah dan dia ada pengaturan CD. Nah ini dia bisa buka dari sini nih CD-nya, dan dipencet sini nih, pencet untuk open. Nah ini CD-nya. Nah itu CD-nya. Nah ini ada indikator passenger seat belt. Ini untuk laci. Nah masih normal semua. Udah saya back piano juga. Ini laci di depan. Ini ada buku servis segala macam. STNK lengkap semua. STNK kalau nggak salah di sini sih. Di sini. Nah ini ada buku servis, buku panduan, anti karat, bekas anti karat. Nah ini buku-buku di sini semua masih tersimpan rapi ya. Kita cek bagian sisi itu ada apa aja nih. Nah ini STNK. STNK kan bisa lihat nih tanggal 31 bulan 5. Jadi bulan 5 itu masih tanggal 31 tahun 2023. Nah ini pajaknya sekitar berapa nih, 9 jutaan. Mungkin kena progresif kali ya, kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian balik nama harusnya sih pajaknya di bawah ini sih. Dan ini platnya udah ganti sampai 31 bulan 5 2026. Seperti itu. Kita cek ke baris kedua. Nah di baris kedua ini lampu juga udah diganti, ada lampu kolong semua warna putih. Ini kulitnya masih original, ini juga ada black piano, kulitnya masih asli. Ini kulit baris kedua juga udah ditambahin dakron, jadi tampilannya udah lebih empuk. Ini armrestnya mirip banget sama Innova Ribbon ya, armrestnya. Nah lalu di sini udah kita tambahin meja makan. Nah ini meja makan punya Innova Ribbon, dan sini udah di finish black piano. Jadi kalau misal kalian pengen sebuah Fortuner yang udah ada meja makannya, udah cocok banget. Ini atasnya juga udah di full black dan udah di black piano ya. Nah ini bagian atap-atapnya. Nah jadi gitu ya bosku untuk Fortuner VRZ ini. Kalau misal kalian berminat, kalian lagi mau cari Innova Ribbon, atau kalian cari mobil di bawah 400 juta yang tenaganya udah 150 HP dan maksudnya tampilannya juga keren dan modelnya masih long lasting, ya ini adalah sebuah pilihan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Nah kalau kalian minat sama mobil ini, nanti kan bisa hubungin nomor saya aja, ada di nomor deskripsi. Itu aja ya bosnya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.